Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Markus pasal pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita selalu percaya kepadanya, bukan berarti kita tidak dicobai oleh iblis. Manusia pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan, pencobaan, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Dan dalam renungan kita pada hari ini juga kita melihat bahwa Yesus pun mengalami pencobaan. Namun bukan sebagai yang kalah, tetapi sebagai pemenangnya. Yesus, anak Allah yang maha tinggi itu pun tidak lepas dari cobaan dan juga godaan iblis. Di mana pada saat itu Yesus sedang berada di padang gurun dan sedang berpuasa 40 hari lamanya. Sobat Kairos yang terkasih, bisa kita bayangkan Yesus yang sedang berada di padang gurun itu, dia juga berada di antara binatang-binatang liar yang siap kapan saja menyakitinya, menerkamnya. Tetapi apa yang terjadi? Sebanyak 3 kali iblis mencoba Yesus, dia tidak sama sekali jatuh. Yesus pemenang dari semua yang terjadi. Para malaikat yang ada juga pada saat itu melayani Yesus. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Di sini Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan dirinya, melainkan Yesus tetap setia sebagai manusia dan selalu mengandalkan Tuhan Allah sepenuhnya. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus memang banyak sekali yang namanya penderitaan, pencobaan yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Terlebih juga dalam hal mempertahankan kebenaran tentang Kristus. Terlebih dalam situasi yang viral belakangan ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menderita, memikul salib, menyangkal diri demi Kristus. Pengikut Kristus harus menunjukkan bahwa dia adalah murid yang sejati, di mana murid yang sejati itu tidak akan pernah mundur dan menyerah walaupun ditindas, dianiaya, tapi harus terus maju untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik tentang Kristus. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, Yesus sendiri pun tahu rasanya menderita, dicobai, dan merasa sendirian. Tapi dia tetap setia dan taat kepada Allah. Karena itu, dia bisa menolong kita saat kita dicobai. Kita tidak berjuang sendirian. Setelah Yesus menang, dia tidak diam. Dia langsung melayani. Kita pun harus seperti itu. Setelah menang atas pergumulan hidup, pencobaan, jangan pernah berhenti. Teruslah melayani, menguatkan orang lain, dan menjadi saksi bagi dunia. Pencobaan tidak mematahkan, tapi memurnikan. Dalam artian dalam situasi gelap, Tuhan membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih memurnikan, dan lebih mengasihi. Saat dunia menghancurkan, Tuhan membangun. Tuhan adalah dasar dan benteng kekuatan kita. Bangunan dapat dihancurkan, tapi iman tidak dapat digoyahkan. Rumah ibadah bisa dirusak, tapi Tuhan tetap hadir dalam hati umatnya.
Kebencian bisa merusak bangunan, tapi tidak bisa memadamkan kasih Kristus. Tetaplah mengasihi, karena kasih adalah senjata orang percaya. Yesus Kristus lebih besar dari musuh, pencobaan apapun. Dia tidak pernah kalah dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus, untuk itu jangan pernah takut dalam menghadapi apapun. Jangan mudah terpancing dengan apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Mari bersama-sama kita maju menunjukkan bahwa kemenangan yang Yesus berikan untuk kita bukanlah kemenangan yang sia-sia. Kita memiliki kepastian yang pasti, yaitu keselamatan. Hidup yang kekal darinya, dari Kristus. Tetap kuat dalam iman dan tetaplah selalu berpengharapan kepada Kristus, karena Dia akan memberikan yang pasti di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita semua.